inti dari cara pikir kekristenan progresif ini adalah untuk mempertanyakan, selalu mempertanyakan kenapa kita percaya apa yang kita percaya. Gue tidak percaya bahwa Alkitab nggak pernah salah. Alkitab tuh bahkan dia bukan cuma kita nggak ngomong salah benar, dia sering mengkontradiksi dirinya sendiri. Kita ambil yang lebih sederhana, kita jabarin ya. Satu pria satu wanita, betul? Satu pria satu wanita. Bukan pernikahan. Berarti salah itu kan? Tapi kita lupa bahwa di buku yang sama Tuhan memberikan Daud satu laki, istrinya ada 8. Di Alkitab yang sama Salomo 1, istrinya sama selir-selirnya 1000. Jadi yang mana yang benar? Alkitab pun sering bertabrakan bahwa tidak semuanya itu menjadi satu patokan yang selalu dipakai Tuhan di setiap waktu. Dan artinya semua itu kita harus melihat buku itu sebagai buku yang mungkin diinspirasi oleh Tuhan, tapi ditulis oleh manusia dan tidak bisa menjadi patokan hitam putih kayak kunci surga itu bukan di dalam buku yang namanya Alkitab. Oke guys, di video tadi kalian sudah lihat ya, wawancara antara seorang bernama Brian Siawarta bersama dengan seorang bernama Yeri. Nah, di dalam video ini, si Brian ini memperkenalkan sebuah pandangan yang bernama Kristen progresif. Nah, sebenarnya apa sih Kristen progresif itu? Nah, apa yang dia katakan? Inti Kristen progresif adalah mempertanyakan kenapa percaya Kristen. Dengan kata lain, Kristen progresif berupaya untuk memikirkan ulang tentang apa yang mereka percayai tentang iman mereka. Bahayanya di sini, dia menguatkan satu statement, yaitu gua tidak percaya bahwa Alkitab gak pernah salah. Nah, dari statement itu aja gua secara pribadi gak setuju guys. Karena bagi gua secara pribadi, gua memegang ajaran ineransi Alkitab, yaitu bahwa Alkitab itu gak pernah salah. Secara substansi, secara dasar, secara esensi, Alkitab tidak pernah salah di dalam penulisannya. Walaupun ditulis oleh 40 penulis Alkitab dalam rentang waktu 1500 tahun yang sangat lama, tetapi Alkitab tidak berkontradiksi satu dengan yang lain. Nah, masalahnya adalah si Brian ini menggunakan contoh di dalam Alkitab, yaitu Daud yang memiliki 8 istri dan Salomo yang memiliki 1000 istri. Padahal di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 24, di situ dikatakan dengan jelas bahwa sebab seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Sehingga dengan kata lain seolah-olah Alkitab itu kontradiktif. Padahal guys, di dalam kitab 2 Samuel pasal 12 ayat 8, di situ dikatakan, tentu kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambahkan ini dan itu kepadamu. Kalau kita membaca sekilas ayat ini, seolah-olah ayat ini mengatakan bahwa Tuhan itu mengizinkan perkawinan atau pernikahan lebih dari satu istri dan suami. Padahal kalau kita berusaha untuk melihat konteks budaya pada saat itu, konteks budaya Ancient Near East atau budaya Timur Dekat kuno, kita bisa menemukan arti bahwa budaya pada saat itu melihat bahwa kebesaran seorang raja itu dilihat dari kekayaannya, kekuasaannya, bahkan dari banyaknya istri-istri yang dimiliki. Jadi gak heran tuh, Daud punya istri 8, Salomo punya istri 700, ditambah 300 gundiknya, 1000. Tetapi bukan berarti budaya itu sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 2, di situ Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya
mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Di situ sudah jelas bahwa Tuhan telah memperingatkan kepada bangsa Israel, secara khusus Salomo, untuk tidak mencintai bahkan mengambil mereka menjadi istri-istri dari Salomo. Tetapi Salomo melanggar perintah Allah. Dan pada akhirnya kita tahu bahwa Salomo jatuh di dalam dosa penyembahan berhala oleh karena istri-istrinya itu. Loh, kok Alkitab bisa menunjukkan tokoh-tokoh yang berdosa sih? Nah, itu justru keunikan dari Alkitab, di mana Alkitab tidak menyembunyikan apapun, tetapi Alkitab justru memperlihatkan apa adanya isi Alkitab kepada kita semua. Namanya manusia bisa jatuh dalam dosa karena natur dosa yang ada di dalam hatinya, sehingga kecenderungan hatinya itu adalah melakukan dosa, melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita pun juga bisa jatuh di dalam dosa. Oleh karena itu kita perlu belajar dari kisah-kisah di Alkitab sehingga kita tidak mengulanginya. Kita bertobat, kita melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Gue sebenarnya tidak anti dengan istilah Kristen progresif, karena istilah Kristen progresif itu merupakan istilah yang sangat baik kalau menurut gue. Tetapi yang masalahnya di sini adalah kita perlu mendefinisikan ulang apa arti daripada Kristen progresif itu sendiri. Kalau gue sendiri memahaminya adalah Kristen progresif itu seorang murid Kristus yang terus berkembang semakin hari menjadi semakin serupa dengan Kristus di dalam jalan pengudusan yang Tuhan berikan. Nah, masalahnya di era abad 21 ini kita hidup di zaman postmodern, di mana orang-orang terus mempertanyakan sesuatu. Kebenaran seolah